Oke teman-teman, pada video kali ini topik akan membahas tentang apakah setting HP itu berpengaruh terhadap gacor dan tidaknya sebuah akun ojol Grab ya guys. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu pahami apa saja hal yang mempengaruhi gacor atau tidaknya sebuah akun ojol. Yang pertama tentunya jumlah orderan dari customer di suatu wilayah itu banyak atau tidak ya guys. Lebih saya kerucutkan lagi, sedang ada promo atau tidak. Jujur saja saya juga salah satu customer Grab ya guys. Jadi saya biasanya setiap habis pulang on beat itu saya order Grab Food, tapi dalam tanda kutip ketika ada promo ya guys. Ya kira-kiranya harganya tidak 2 kali lipat. Wah nyantol guys, bentar ya. Oke, kita lanjut pembahasan. Saya sudah selesai narik guys. Saya tadi cerita kalau harganya tidak 2 kali lipat harga beli di tempat, saya biasanya tetap order Grab Food guys. Tapi kalau harganya 2 kali lipat dari pembelian langsung di restorannya, saya biasanya tidak order. Oke, dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwa berapa banyak customer yang tipenya seperti saya yang order hanya ketika pas lagi promo ya guys ya. Jadi jumlah orderan dari customer itu sangat mempengaruhi. Kita ambil contoh ketika saat hujan, orderan melimpah tapi drivernya banyak yang off, tentu saja maut guys. Kemudian saat liburan atau hari lebaran seperti itu, pasti orderannya kenceng karena banyak driver yang offbeat. Ketika maut seperti itu, tentunya algoritma pembagian orderan tidak berlaku lagi guys ya, karena semua pasti kebagian orderan. Tapi ketika orderan semakin menipis, hari-hari biasa tidak ada promo, dan orang-orang yang tipenya seperti saya yang order hanya ketika ada promo, ya pastinya orderan pasti menyusut guys. Oke, bisa dipahami ya. Di saat seperti inilah kondisi orderan menipis, algoritma Grab mulai bisa dibaca guys. Oke, lanjut ke poin keduanya guys. Selain jumlah orderan dari customer di suatu wilayah, nomor 2 yaitu ada kinerja dalam menyelesaikan orderan. Kalau hal ini mungkin nggak usah dibahas terlalu panjang ya, yang jelas kita hanya bisa mengusahakan untuk mendapat penilaian bagus dari customer. Kemudian lanjut aja ya. Nomor 3 itu tentang riwayat ya guys. Penyelesaian orderan atau jumlah orderan yang kita selesaikan per harinya, per minggunya atau per bulannya. Ini sangat berpengaruh seperti yang saya jelaskan pada video yang kemarin. Jadi ketika orderan menipis, di situ akan terlihat siapa yang punya banyak riwayat, siapa yang riwayatnya kuat bakal lebih gacor ya guys ya. Dan di sini barangkali ada teman-teman yang punya akun yang kemudian pernah diistirahatkan offbeat selama, kalau 3 bulan mungkin masih bisa, masih mudah lah ya terapinya. Ada yang offbeatnya sampai 6 bulan atau bahkan mungkin bertahun-tahun gitu ya. Itu biasanya butuh terapi yang cukup lama guys. Itu harus tiap hari di on kan. Itu kadang sehari bisa cuman nyantol 1, 2 sampai 5 doang, nggak banyak. Tapi itu harus benar-benar diterapi, nanti bisa normal lagi. Oke, ini poin yang terakhir yang menjadi tema dari video ini, yaitu perangkat HP guys. Ini perangkat HP itu ada sinyal, akurasi GPS, dan memori RAM. Kalau sinyal, saya yakin HP teman-teman ini semuanya sudah 4G guys ya. 3G aja bisa ngangkat kok, tetap dapat orderan. Tapi sebaiknya 4G ya biar nggak lemot ya. Kemudian yang akurasi GPS ini biasanya teman-teman ada juga yang menggunakan aplikasi tambahan guys ya. Seperti yang saya contohkan pada video saya sebelumnya ya, kemarin saya contohkan menggunakan GPS locker. Tapi saya sendiri juga nggak pakai ya guys ya, cuman itu sebagai contoh aja. Tapi bagi kalian yang mungkin HP-nya RAM-nya itu kapasitasnya kurang gede, saran saya tidak usah pakai guys, karena memori dan RAM itu sangat dibutuhkan di sini guys. Sebelum kalian download, kalian harus memperhatikan ini memorinya. Semakin gede sisa memori di HP kita itu bakal semakin lancar
Jadi orderan masuk ketika algoritma itu berlaku, kemudian kita dipilih untuk menerima orderan, itu HP kita bener-bener siap guys. Jadi tidak ngeblank, tidak mental orderannya, tidak, kan kadang ada yang orderan masuk tiba-tiba hilang, atau mungkin yang tiba-tiba muter doang lama nggak masuk-masuk dan lain sebagainya, bahkan tidak terdeteksi, susah dimasukin orderan karena memang memorinya penuh dan mungkin RAM-nya penuh guys. Ini perlu diperhatikan, makanya bagi yang HP-nya RAM-nya mungkin 3 GB 2 GB mungkin mending nggak usah nambah-nambah aplikasi. Teman-teman pasti sering ya lihat teman-teman YouTuber ojol yang ngasih tips cara setting HP biar gacor, cara setting HP biar apa gitu ya, biar orderannya lancar dan lain sebagainya. Itu pengaruhnya di sini guys, pengaruhnya di sini. Jadi datanya dibersihkan, kemudian aplikasi-aplikasi lain itu dipaksa berhenti dan lain sebagainya. Itu tujuannya memang memori internal, ROM dan RAM-nya ini biar sisanya lebih banyak guys. Jadi biar tidak banyak aplikasi yang beroperasi, hanya Grab doang. Jadi ketika orderan menyasar kita, HP kita benar-benar siap untuk menerima orderan. Intinya di situ guys ya. Kalau saran saya, sisa memori internal itu ya paling tidak 10 atau 20% dari jumlah memori HP-nya gitu guys. Sisanya ya guys ya, sisanya yang saya bilang sisanya. Jadi misalnya HP kita punya ROM internal 32 GB. Kalau sisa 30%-nya berarti ada sekitar 9,6 atau 9,5an gitu ya yang tersisa guys. Kalau punya saya ini tersisa 7, berarti sekitar 22 atau 23% dari memori internal HP saya. Nah ini perlu diperhatikan guys. Jadi ketika sisa memori internalnya ini semakin luas, semakin banyak, jadi kesiapan HP kita untuk menerima orderan itu makin bagus guys. Jadi nggak ada ngeblank, nggak ada lemot dan lain sebagainya. Selain itu juga RAM juga kemarin juga saya jelaskan di video sebelumnya yang membahas tentang akurasi GPS. Usahakan RAM itu sisanya itu ada 1 GB guys ya. Ya parah-parahnya 700 atau 600 MB lah. Kalau bisa sisa 1 GB oke banget sih. Atau mungkin bahkan yang HP-nya bagus banget ya bisa sisa sampai 2 atau 3 GB atau bahkan 4 GB tersisa. Wah itu enteng banget. Kalau yang bagi teman-teman yang pakai HP kentang seperti HP saya ya diusahakan itu kita harus perhatikan memori internalnya tadi ya, saya jelaskan tadi. Kalau bisa tersisa 30% dari penggunaan. Kemudian RAM-nya usahakan tersisa 1 GB. Parah-parahnya 700 atau 600 MB. Nah, di sini guys, di sini letak pentingnya setting HP. Ya kalian silahkan searching di YouTube cara setting HP biar gacor. Pasti di situ banyak banget tutorialnya guys. Mulai dari atas sampai bawah, kalian scroll aja ke mana aja yang cocok menurut kalian, lakukan. Kalau saya pribadi yang penting saya perhatikan sisa RAM dan sisa ROM-nya. Lalu kalian mau setting HP seperti apa, di restart bolak-balik terserah kalian. Yang jelas ada sisa RAM dan ROM-nya itu guys ya. Jadi intinya menurut saya pribadi nih guys, meskipun sudah setting HP, dihapus data dan lain sebagainya, hapus cache dan aplikasi-aplikasi lain diberhentikan paksa dan lain sebagainya, dan di restart misalnya 7 kali atau 10 kali misalnya gitu ya. Tapi jika tidak dibarengi dengan riwayat yang kuat, tidak dibarengi dengan orderan yang ramai, dengan memperhatikan mana lokasi yang ramai orderan dan lain sebagainya, itu juga bakal tetap susah guys dapat orderan. Gak mungkin gacor instan tuh, gak mungkin. Kalau mungkin ada yang udah jadi akun dewa yang bilang di mana-mana nyantol, itu pasti riwayatnya kuat guys. Kalian harus lihat histori mereka, bagaimana perjuangan mereka dari awal untuk mempertahankan riwayat, penyelesaian dan lain sebagainya guys ya. Jadi setting HP itu tidak bisa menjamin kegacoran guys. Intinya
tidak ada yang instan. Kita harus tetap konsisten on beat setiap hari, mencari riwayat sebanyak-banyaknya, deketin pusat orderan, restoran yang ramai, atau mungkin jika main Grab bag ya lokasi yang ramai, stasiun dan lain sebagainya. Oh ya, barangkali ada teman-teman kita yang baru gabung di Grab dan merasa, bang saya nggak pernah setting HP, nggak pernah memperhatikan riwayat, nggak pernah bingung cari lokasi, saya gacor setiap hari. Ya menurut saya akun-akun yang baru itu memang dikasih orderan lebih diprioritaskan ya guys ya. Menurut saya lebih diprioritaskan. Kenapa? Karena mungkin biar lebih pengalamannya lebih banyak, jadi diberi orderan tentunya lebih mudah untuk mencari orderan agar pengalamannya lebih banyak, bertemu dengan customer yang berbeda-beda biar bisa menghadapi dan belajar seperti itu ya guys. Mungkin tujuan dari Grabnya seperti itu, dan menurut saya itu kesempatan emas sih bagi teman-teman yang baru bergabung menjadi mitra Grab. Itu kesempatan emas untuk mencari riwayat guys, karena masih baru, masih dikasih kesempatan untuk mudah untuk mencari orderan. Kalian kumpulin riwayat sebanyak-banyaknya, ajar, pokoknya kalian harus rawat akun kalian. Jadi ketika nanti akun kalian sudah agak lama, udah nggak baru lagi gitu maksud saya ya, itu nanti tetap bisa stabil tripnya jika kalian bisa mempertahankan riwayatnya. Oke, seperti itu aja dari saya guys. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga kalian rezekinya lancar, barokah, dan sehat selalu.